siapkan diri atau mempersiapkan anak untuk menjadi suami istri yang baik. Ini juga nasihatnya panjang sekali. Saudara jamaah, waktu yang 1 jam lebih ini, malam ini saya akan memilih mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri yang baik. Ngoten nggih kira-kira? Ini nasihat ini saya tujukan kepada orang tua-tua yang punya anak, kepada anak-anak muda yang ingin menikah, kepada anak-anak SMP yang pengen menikah tapi belum berani, kepada anak-anak yang sedang jatuh cinta, kepada para pengantin baru dan pengantin lama, saudara jamaah ya. Halo. Seperti yang saya terangkan kemarin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya terangkan kemarin saudara jamaah, bahwa bersuami istri adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersuami istri itu sunnah. Bersuami istri itu adalah kodrat ilahi. Wa khalaqnakum azwaja. Bersuami istri itu untuk meneruskan keturunan. Bersuami istri itu kemungkinan kita mendapatkan keturunan yang bisa menjadi jariah kita. Tetapi bersuami istri itu juga cobaan. Nggih napa nggih para sedulur? Apa? Bersuami istri itu adalah cobaan yang panjang dan sangat melelahkan. Bersuami istri itu adalah rezeki. Bersuami istri itu adalah anugerah. Bersuami istri itu adalah qadarnya Allah. Maksudnya orang itu banyak yang menikah kepada orang yang bukan yang cinta pertamanya, atau bukan orang yang idamannya, maunya tinggi, besar, cantik, dapatnya ya kecil, pendek, hitam. Maunya itu dapat istri yang kecil, hitam, pendek, tapi dapatnya tinggi, besar, sampai takut saudara. Ada yang datang ke saya, "Mas, istri saya kok besar sekali." Lah kamu kok mau? Ya perasaan saya waktu itu sih biasa, sekarang kok kelihatan besar sekali. Saudara, yang ingin saya sampaikan di sini adalah karena suami istri jadi setiap setiap amalan di dalam agama ya, terutama bersuami istri itu ada targhib wa tarhib. Apa targhib?
Targhib itu janji yang menyenangkan, tapi ada juga tarhibnya, janji yang menakutkan. Targhibnya bersuami istri itu anugerah, bisa menjaga agama, menyempurnakan separuh agama, bisa menjaga orang itu tidak berzina, bisa cari rezeki ditambah sirgobi nikah. Tapi ada tarhibnya juga, suami kalau nggak bisa adil ya tempatnya di neraka. Istri kalau tidak taat ke suami, tempatnya juga di neraka. Punya anak kalau nggak bisa amanat, anak ini menghalangi orang tuanya di sorga. Masih ingat nggak perjalanan akhirat? Ingat apa mboten lur? Ketika orang ini sudah lulus semua, tinggal masuk sorga, mau melewati jembatan jahanam, dicegat oleh anak-anaknya, dicegat oleh keluarganya, dicegat oleh orang tuanya. Kamu nggak bisa masuk sorga karena kamu tidak nasehatin saya, karena kamu tidak mengajak saya masuk surga. Masih ingat cerita orang ini di kuburan lulus, di Yaumiddin lulus, di Yaumul Mahsyar lulus, di Yaumul Hisab lulus. Ternyata ada yang tidak dikerjakan. Apa itu? Tidak amar ma'ruf. Saudara, bersuami istri itu tarhibnya, kalau sampean punya anak nggak bisa mendidik anak, dosanya anak itu jamaah dikirim ke sampean terus. Nah sekarang poinnya saudara jamaah ya, para orang tua, adik-adik juga gitu ya, untuk mempersiapkan kita supaya menjadi suami istri yang baik, itu yang pertama sekali diajarkan adalah apa? Ilmunya menikah. Jadi kalau adik-adik terbersit dirinya untuk menikah, saudara jamaah, harus belajar ilmunya apa? Nikah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Terus yang kedua saudara jamaah, kalau mau menjadi suami istri yang baik, harus belajar ilmu talak. Apa ilmu talak nih Pak? Ilmu cerai itu saudara, suami istri kalau mau nikah itu harus tahu. Oh saya tahu ilmunya nikah, kitabun nikah, kalau bisa dikaji Bukhari kitabun nikah khatam, terus kitabut tolak. Jadi belum nikah saudara jamaah harus siap. Lah ibu-ibu dan bapak-bapak ya, seperti yang saya katakan tadi, kita mau masuk surga ini memang harus menetepi Quran hadis jamaah, tapi aksesorinya itu banyak banget. Apa aksesorinya itu? Ya sholatnya, puasanya, hajinya gitu, terus zakatnya, bersuami istri, berjamaah, menjadi ibu, menjadi anak, menjadi bapak, itu semua harus benar semua saudara. Ini Quran hadis jamaah ditetapi, tapi yang itu nyerimpeti, apa nyerimpeti? Yang itu kesandung ya, kesandung. Saudara, kalau saya menulis dalam tulisan saya saudara jamaah, orang tua yang sudah ngalamin ya, yang sudah ngalamin harus memberitahu kepada anaknya, "Hei nak, suatu hari kamu akan jatuh cinta." Jadi yang pertama itu pelajaran cinta saudara. Cinta itu apa sih saudara jamaah? Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, salah satu poin pertama, salah satu poin pertama pendidikan anak yang ditulis oleh para masyayikh
zaman sahabat, zaman tabi'in, itu paling pertama pendidikan adalah memilih suami yang baik dan memilih istri yang baik. Itu pendidikan paling top. Lah kita, kebanyakan kita orang Indonesia ini atau orang jamaah ini, pendidikan yang paling pertama itu sekolah. Padahal saudara jamaah, orang itu muaranya nanti menjadi apa? Suami istri yang baik. Jadi anak-anak kita saudara jamaah, kita persiapkan dari rumah untuk menjadi suami atau calon suami atau calon istri yang baik. Ini harus dikomunikasikan. Sebab di jamaah ini saudara jamaah kasusnya banyak sekali. Sudah menikah nggak akur, sudah menikah sama-sama kecewa kok, yang satu kamu kok dapat kamu, sudah menikah sama-sama kecewa, apa kok nggak dulu getun saudara. Sudah menikah saudara, problemnya macam-macam. Lah ini kalau nggak bisa diselesaikan secara agama, nanti akhirnya jadi sesat semua, ikuti hawa nafsu semua. Oleh karena itu saudara jamaah, ya, jamaah-jamaah kita singkatnya itu gini ya. Pelajaran cinta itu yang pertama, jatuh cinta itu tidak dosa. Halo, jatuh cinta dosa apa enggak? Tidak dosa. Karena jatuh cinta itu anugerah. Tetapi saudara jamaah, jatuh cinta itu yang dosa itu berikutnya. Jatuh cinta terus pacaran, nyepi, SMS-an. Itu yang tidak boleh. Jadi jatuh cinta tidak dosa, tapi kemudian siapa yang dicintai itu juga, halo, siapa yang dicintai itu juga masalah. Pertama, mencintai orang luar jamaah, boleh apa enggak? Mencintai istri orang, boleh apa enggak? Sudah punya suami jatuh cinta pada laki-laki lain, boleh apa enggak? Dosa apa pahala itu? Saudara, saya pernah punya murid ya, saya ajar ngaji sejak kelas 5 SD. Saya pernah punya murid, saya ajar ngaji sejak kelas 5 SD. Bapaknya itu titip ke saya, Mas Emir, anak saya ini anak tunggal, laki-laki, amal soleh dibantu menjadi lelaki yang betul. Itu bagi saya itu PR berat saudara. Piye maksudnya jadi lelaki yang betul itu? Mas, apa sih maksudnya? Saya bilang itu. Yes, pokoknya laki-laki, jangan sampai jadi bencong. Soalnya laki-laki sendiri saudara, figurnya itu ibunya. Terus saya komunikasikan, saya ngomong, kamu nanti itu bakal ngalami balik. Balik itu ini. Kamu nanti bakal jatuh cinta. Jatuh cinta itu kamu senang dengan perempuan. Nah, saya bilangin jatuh cinta nggak dosa. Yang dosa itu kalau kita melanggar peraturan Allah Rasul. Karena jatuh cinta itu juga ada yang dilarang. Cinta, mencintai istri orang, ya toh, mencerit orang luar jamaah. Terus kalau kamu jatuh cinta nanti itu kamu buta, nggak kontrol. Nabi bilang hubbuka syai' yu'mi wasim. Cintamu kepada sesuatu itu bisa membutakan, menulikan. Terus kamu harus bisa membedakan antara jatuh cinta dan nafsu. Terus saya sejak kecil saya ngomongin. Terus kelas 5 SD sudah mas, setelah 3 tahun kelas 6, kelas 1 naik kelas 2. Naik kelas 2 itu waktu itu saya lupa dia sudah balik apa belum. Yang jelas kelas 2 SMP itu ceritanya saya mau makan. Lah ruang makannya itu dekat dengan toilet.
Dia mau masuk toilet itu dia bunga, mas, ini mas. Di toilet tuh ngomong gini, mas, cobaan besar. Cobaan apa? Kenapa? Saya kaget, kenapa? Kayaknya saya jatuh cinta deh. Nah, terus saya tanya, yang kamu jatuh cinta itu perempuan apa laki-laki? Saya bilang gitu. Perempuan mas, wah cocok, aku ngono, sehat berarti, normal gitu. Normal. Terus saya tanya, dia jamaah apa bukan? Sayangnya mas nggak jamaah, ini yang problem ini. Saya jatuh cinta kepada orang luar jamaah, ini cobaan ini. Cinta yang nggak boleh diterusin, ya doain dapat hidayah lah. Oh gitu ya. Maksudnya saudara jamaah, dialog ini bagi saya itu anugerah. Laki-laki jatuh cinta dengan perempuan itu apa saudara jamaah? Normal apa abnormal? Normal. Sehat. Terus nggih? Saudara jamaah, saya cerita ini ya, maksud saya itu poinnya itu arahnya ibu-ibu dan bapak-bapak nggak cukup mendidik anaknya itu hanya sekolah tok, pinter ngaji, halo, pinter nyambut gawe, enggak. Ibu-ibu dari rumah juga harus mendidik, nak, laki-laki, kamu harus siap menjadi suami yang baik. Suami yang baik begini loh, bisa mencintai istrinya karena Allah, jatuh cintanya juga karena Allah, mau melamar sholat istikharah, melamar itu pertimbangannya faham agama, nggak apa nggih Balur, keturunannya orang baik, akhlaknya baik, punya nasab. Terus menikah itu pertimbangan agama, saya menikah orang ini supaya agama saya terjaga. Jadi dari rumah itu sudah disiapi menjadi apa saudara jamaah? Suami yang baik atau istri yang baik? Loh, kamu apapun jadinya, kamu suka apa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa, kamu harus siap menjadi istri yang baik. Karena suatu hari insya Allah kamu akan menikah, dan mudah-mudahan kamu menikah, amin gitu. Saya berdoa kamu supaya bisa menjadi istri yang baik. Jadi dari kecil dikomunikasikan saudara jamaah, para orang tua ini loh, dari kecil dikomunikasikan, anak-anaknya diajak untuk menjadi calon suami atau calon istri yang baik. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling menyenangkan daripada melihat anaknya menikah dengan yang baik, menikah dengan cara yang baik dan hasilnya baik. Tidak ada kesedihan saudara jamaah melihat anaknya itu menikah keadaannya berantakan. Nggak ada kesedihan yang melebihi itu. Lah, sekarang untuk mas-mas yang bujang-bujang, halo, kira-kira sampean pingin nggak dapat istri yang solihat, yang cantik, yang kaya, yang luman, anaknya orang baik-baik, anaknya juga baik? Pengen dia? Mau tahu resepnya? Mbak-mbak yang pengen menikah ya, kira-kira pengen nggak dapat suami yang baik? Pengen apa enggak? Suami yang ganteng, yang baik, yang kaya, yang luman, yang mau sama kamu, kira-kira mau nggak? Mau tahu resepnya? Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya ya, yang punya anak-anak Joko, kira-kira seman pengen nggak punya menantu yang solihat, yang baik, yang paham agama, yang mengerti menjadi istri? Kira-kira pengen nggak bapak-bapak ini? Pengen nggak?
Ibu-ibu yang punya anak gadis, kira-kira punya keinginan nggak Anda itu punya menantu yang soleh, yang ganteng, yang paham agama? Saudara, kita selalu ingin dapat menantu itu ya yang baik, yang joko-joko ya ingin dapat istri yang baik. Biasanya joko, atau kalau joko itu istri itu ya yang cantik, bukan yang paham agama, bukan turunannya orang baik, bukan orang yang mampu, tapi yang cantik. Lah yang perempuan juga gitu, suami itu ya yang ganteng, yang apa, yang ganteng, yang keren, yang paling apa, keren saudara ya, tak enggak dilihat agamanya atau turunannya orang baik atau akhlaknya baik, enggak, yang penting keren. Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, joko-joko yang perawan-perawan atau yang pengen menikah ya, kalau sampean pengen dapat pasangan yang baik, resepnya sangat mudah. Apa resepnya saudara? Hah? Berdoa. Well, good, betul juga, tapi masih agak apa? Jadi orang yang baik, bagus juga. Berdoa jadi orang baik, apa lagi? Paham agama, terus apa ya? Sayang mertua. Saudara, jawabnya adalah